Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Abi, Terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera, salam hormat dari Mas Adi dan tim Foko Indonesia. Pada malam hari ini saya Mas Adi biasa mendampingi atau menemani teman-teman semuanya belajar selama 1 jam ke depan. Pada malam hari ini seperti biasa ada Buzia dosen favorit yang selalu diminta di kolom absen. Mas besok Buzia lagi ya, Buzia lagi. Kalau misalnya tiap harinya buzi ya, nanti teman-teman nggak dapat materi yang lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa, requestannya tetap kita kabulkan. Bu Zia mengajar kembali pada malam hari ini. Sepertinya Bu Zia ini memang jadi apa idolanya teman-teman. Semoga kesuksesan teman-teman sama dengan Bu Zia. Dikenal banyak orang, dikenal sama semua kampus. Pokoknya jadi orang hebat dan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Kalau gitu Bu Zia, amin saya ya Allah. kepanjangan kayaknya pembukaannya Bu Zia. Kalau gitu langsung saja Bu Zia memulai kelas yang malam ini. Silakan Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman bidan dari Sabang sampai Merauke. Tentunya di sini yang saya hormati Mas Adius selaku fasilitator ya, juga moderator yang menemani kita selalu belajar persiapan uji kompetensi nasional kebidanan ya, baik itu profesi bidan maupun dari D3 Dan kebidanan. kapaten abi oge da ngerjakeun tugas. Oke, saya dengar Bu Desi ya, mungkin sambil dipraktek atau gimana ya tadi ya, gitu. Oke, lanjut ya. Jadi seperti biasa, mungkin ada yang sudah kenal atau mungkin ini baru bergabung, saya Zia, bidan, dosen kebidanan juga, pendidikan profesi bidan juga S1 kebidanan. Eh, Kebetulan di sini bersama Mas Adil diberi kesempatan untuk membersamai teman-teman mempersiapkan diri untuk menghadapi uji kompetensi nasional profesi bidan. Di sini selalu saya sampaikan dimanapun tadi Mas Adi juga mengatakan, oh setiap kampus selalu ada pengayaan masing-masing ya. Mungkin tadi saya lihat Kak Stefani, oh belum ada, mungkin nanti jadwalnya masih masih nunggu longgar mungkin ya dosen-dosennya ya. Karena setiap kampus memang selalu ada pengayaan luar biasa tadi yang dari Gerobokan itu juga aktif sekali dan sekarang masih mengikuti pengayaan dari pagi sampai malam itu juga cukup melelahkan lah ya. Walaupun kan full itu ya kalau bisa kan per hari gitu ya biar nggak terlalu boring ya tidak terlalu bosan. Setelah saya sampaikan kalau menemui soal uji kompetensi kebidanan, jangan lupa pertanyaan dulu, baru kemudian cari kata kunci yang ada di kasus, eliminasi jawaban yang salah, dan temukan jawaban yang paling tepat. Kurang dari 1 menit semuanya akan bisa menjawab, dan nanti akan tepat waktu bahkan bisa mengoreksi lagi soal yang kiranya jawabannya masih meragukan. Begitu ya. Oke, itu saja dari saya kembalikan ke Mas Adil, silahkan. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia untuk pembukanya. Pada malam hari ini teman-teman siap-siap ya. Tadi di awal udah dikasih tips dan triknya. Baca dulu pertanyaan, observasi kasusnya, eliminasi jawaban yang paling tepatnya. Sesuai pertanyaan yang diminta yang paling tepat, paling benar, paling utama. Seperti itu ya, karena semua jawaban dari A sampai E kadang-kadang semuanya benar. Gitu ya, tapi di uji kompetensi tidak ada pilihan jawaban F. Semua benar itu nggak ada ya. Kalau gitu Bu Zia, yang share screen mau dari saya atau Bu Zia langsung? Oke, dari saya Mas ya, saya Siap, sambil nyoba jaringan itu kenapa kok sekarang kalau malam itu agak repot. siap. Saya standby Bu. Kalau misalnya ada kendala, biar Baik, langsung baik. saya. Terima kasih Mas Adil. Terima Siap. kasih. Sambil menunggu Bu Zia menampilkan soal yang pertama, teman-teman siap-siap ya, dicatat tiap-tiap nomor yang dikerjakan. Teman-teman ngerjain nomor satu jawabannya A. Oh ternyata jawaban betulnya adalah B. Kenapa bisa B dan kenapa bisa salah? Begitu ya, silakan. Biar ada progres pembelajarannya. Oke, sudah tampil ya di layar teman-teman sekalian seperti Sudah biasa. kelihatan ya? Sudah Bu, sudah tampil.
Oke, Ya, baik Mas Adiu, kalau sudah tampil, mungkin kita bisa langsung mulai ya, biar langsung nggak ke soal yang pertama, Bu. malam ya. Oke, baik. Baik, soal yang pertama seperti biasa nanti selalu kita seperti EKG ya. Jadi naik turun begitu ya, biar Baik, nggak turun. terlalu slow terus ya gitu. Jadi oke. Untuk soal yang pertama siap-siap, silakan Mas Adi untuk timernya. Oke, Bu, standby. Teman-teman, perhatikan dan waktunya dimulai dari sekarang. Lima detik terakhir. Oke, jawabannya sudah bermunculan. Wah, benar kata Bu Zia tadi nih. Katanya biar naik turun dulu nih. Ini betul semua. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Kita cek dulu. Masih ada waktu tambahan. Silakan diisi yang belum. Waktunya sisa sedikit lagi. Jawabannya rata-rata, bukan rata-rata lagi. Ini semuanya jawabannya memilih yang E. Apakah soal yang pertama betul berjamaah? Semoga ya, biar jadi penggedor pada malam hari ini gitu. Gedor. Kalau gitu Bu Zia, Membuka silakan. pintu ya. Iya ya Bu, dobrak itu Bu. Oke, betul sekali. Silakan Bu Zia, dibantu pembahasannya. Oke, langsung saja ya. Jadi ini adalah gambaran ketika nanti teman-teman akan menemukan soal-soal tentang infeksi ataupun soal-soal kesehatan reproduksi. Ya, jadi kalau yang ikut mungkin di beberapa pertemuan yang lalu itu saya sampaikan beberapa tanda gejala adanya keputihan tetapi akibat oleh karena virus kah atau akibat bakteri kah, penyakit menular seksual atau non seksual kah. Nah, sekarang ini adalah bagaimana kalau kita mendapati kasus dengan tanda gejala adanya keputihan. Lah, apakah yang akan dilakukan? Di sini pertanyaan pada kasus ini adalah asuhan kebidanan apakah yang dapat diberikan pada kasus tersebut? Ya, berarti ini pada usia 17 tahun. Ya, remaja usia 17 mengeluh ke PMB itu merasakan gatal kemerahan pada alat kelaminnya dan mengalami sedikit keputihan. Hasil anamnesisnya ternyata remaja ini sering menggunakan cairan pembersih vagina, tetapi juga jarang mengganti pakaian dalam saat dalam keadaan basah. Sedangkan pemeriksaan fisik dalam batas normal ya. Sehingga kita lihat saja dari gejalanya. Gejalanya, oh ada keputihan gatal. Nah, karena di sini ternyata yang ditanyakan bukan karena kenapa kok keputihannya terjadi, gatalnya terjadi, kemerahan terjadi, bukan penyebabnya. Tetapi di sini yang ditanyakan adalah asuhan kebidanan apakah yang dapat diberikan pada kasus. Ya. Maka dari itu, selain kita mengetahui penyebabnya, kita juga harus mengetahui bagaimana tata laksana, bagaimana asuhan kebidanan ketika kita menjumpai kasus leukore ya, atau
keputihan floral bulbs yang fisiologis maupun yang patologis. Maka di sini kalau A, pemberian terapi estrogen. Nah, terapi estrogen ini hanya akan diberikan pada perempuan yang biasanya menopause, ya sudah menopause terapi estrogen. Nah, ini tidak sesuai. Kemudian menganjurkan menggunakan panty liner, ya. Nah, di sini kan dia sudah sering menggunakan cairan vagina, kemudian jarang mengganti pakaian dalam yang basah, tidak mungkin kemudian menganjurkan menggunakan panty liner. Panty liner ini pun tidak seharusnya digunakan setiap hari, ya. Maka nanti kalau digunakan setiap hari juga akan mengakibatkan keputihan karena mengganggu flora normal yang ada di vagina. Kemudian konseling pencegahan infeksi menular seksual. Nah, tidak ada di sini tanda-tanda bagaimana tanda-tanda mengenai infeksi menular seksual. Ya, apakah ada keputihannya kemarin ya, yang sampai warnanya kehijauan kah? Ya, kemudian ada tanda lain lagi Kak yang yang apa namanya menyertai di sini berkaitan dengan infeksi menular seksual. Ya, mungkin ada riwayatnya, riwayat perempuan itu seperti apa. Nah, itu maka kita harus konseling. Kemudian libatkan keluarga untuk memberikan dukungan. Nah, dukungan seperti apa di sini? Ya, dukungan seperti apa tidak terkait dengan kasus ini. Maka yang paling tepat itu adalah yang E. Jadi KIE, personal hygiene, dan mengenai dodging vagina. Ya, karena tadi jarang mengganti pakaian dalam yang basah maupun sering menggunakan cairan pembersih vagina yang nantinya itu akan mengganggu flora normal yang ada di vagina ya. Jadi mengganggu flora normal, kalau flora normal terganggu maka keseimbangan pH-nya juga akan terganggu. Akhirnya terjadi keputihan, iritasi, maka tadi ada rasa gatal dan juga kemerahan pada vagina atau di alat genitalianya gitu ya. Ini untuk soal yang nomor satu. Saya kira semuanya sudah bisa ya, luar biasa. Saya bilang bahwasanya kita ini harus jangan langsung sulit semua, kita harus tetap kasih soal, oh ini sulit, ya, itu memang sudah ada sulit, mudah, kemudian apa namanya sedang, itu memang sudah ada tingkatannya, gitu ya. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Adi untuk nomor satu. Baik, siap Bu Zia, terima kasih. Alhamdulillah betul berjamaah soal yang pertama Semuanya tadi. betul ya. Oke. Jangan terlena betul Baik. berjamaah di awal ya, tetap fokus ya. Nanti soal nomor 2, nomor 3 belum tentu nih soalnya mudah, sedang, ataukah sulit. Kita lanjut soal nomor 2. Oke, baik, kita ke soal nomor dua. Oke, soal nomor 2 sudah Silakan soal tampil. nomor dua. 1 menit silahkan. Fokus dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Baik, jawabannya diawali E lagi. Yang udah jawab sambil baca lagi juga boleh, melatih ketelitian. Waktu Semakin terbiasa ini Mas Adi. oh kalau kayak gini bener dong jawabannya. Kalau Bu Zia ngomong gini Sudah nih, jelas ini nanti hasilnya. belum tentu Ini ya, mah belum tinggal, tentu ini jawabannya mah E. tinggal doanya aja Mas Adi. Yang kuat ya Bu. Iya. Doanya doang nih yang kenceng.
jangan teriak-teriak maksudnya ya, tapi Ya, diseringin maksudnya gitu. nggak gitu juga konsepnya ya. Iya, ntar doanya teriak-teriak di jalan teriak-teriak kan ini ya Bu. Masih jawabannya. Masih lagi. Sudah minus 1 menit. Apakah dan akankah betul berjamaah lagi nomor 2? Kita nggak tahu. Silakan Bu Zia dibahas nomor 2. Baik, oke. Ini saya lihat kalau di sini hampir semuanya ini mengikuti, maksudnya menjawab Mas Adil ya. Kalau dilihat dari kolom chat. Nah, langsung saja di sini ke pertanyaan ya. Selalu pertanyaan. Apakah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh bidan agar hal tersebut tidak terjadi pada remaja yang lainnya? Lah memangnya remajanya kenapa kan gitu kita. Ini ternyata umur 17 tahun ya, tadi sudah jelas remaja, maka kita bisa skip nih. Yang pertama ini, skip ya. Ke PMB mengatakan saat sedang menstruasi, kepalanya itu sering pusing saat menstruasi. Ya. Kenapa kok saat menstruasi sering pusing? Ternyata saat dilakukan pemeriksaan, konjungtiva ternyata pucat dan HB pemeriksaan HB-nya didapatkan hasil 10 gram persen. Nah, ternyata anamnesis yang lain makannya hanya 2 kali sehari, sering makan mie instan, ya, bakso, seblak, ya, ini yang sering dimakan remaja sekarang, ya, sesuai dengan real fenomena sekarang. Maka bagaimana agar pusing, konjungtiva pucat, habis 10 gram persen ini jangan sampai di remaja yang lain. Apakah menganjurkan untuk diet? Nah, apakah dia mengalami obesitas atau overweight sehingga harus diet? Ataukah ada kekurangan gizi tertentu sehingga harus diet beberapa zat gizi yang diperlukan? Nah, bukan ya tidak sesuai ya, bukan ini yang paling tepat. Kemudian membiarkan masalah yang ada, malah ini melanggar etika atau melanggar prinsip etik nanti ya. Harusnya beneficence. Ya, malah ini melanggar prinsip etik beneficence kalau memberikan masalah, membiarkan masalah yang ada. Padahal sudah tahu ada masalah. Ya. Kemudian menganjurkan makan sesuai keinginan. Ya, malah kalau sesuai keinginan, akhirnya ya ini hanya makan junk food ini dibiarkan sama saja. Ya, keinginan pasiennya. Kemudian menyarankan banyak olahraga dan konsultasi ke ahli gizi. Hampir sama ya tadi dengan yang A. Kalau banyak olahraga, apakah ini berkaitan dengan overweight kah atau obesitas kah? Sehingga bukan hanya berat badannya saja, tapi juga ngontrol makanannya. Tapi di sini bukan itu ya. Maka yang E memberikan konseling pada remaja dan keluarga tentang gizi seimbang. Nah, inilah yang paling tepat. Jadi, yang jawaban paling tepat adalah yang E. Ternyata memang Sepertinya Bu Zia terlempar secara mendadak ya. Apa hanya di saya? Tes, tes. Halo. Apakah Bu Zia terlempar atau hanya di saya? Hilang. Oh iya, berarti Bu Zianya ya yang terlempar ya. Ya, ya, tunggu, tunggu, tunggu. Biasa. Sinyal nih, berarti di sana sedang hujan atau memang sinyalnya kurang bagus di sana. Mohon ditunggu ya. Siap. Mohon ditunggu, mohon ditunggu. Pasti Bu Zianya juga kaget loh. Saya dikeluarin kah dari Zoom? Wah, bisa jadi kagetnya begitu. Ditunggu, ditunggu, bersabar. Bunda Sri belum ada pengayaan dari Unimusnya. Biasanya Unimus tuh udah duluan dah. Apa belum? Udah bisa dinyalain Bunda. Tuh, coba nyalain. Belum, Mas. Kalau tryout sudah kemarin. Oh, kalau tryout udah kemarin, cuma yang pengayaan sama dosennya belum ya? Belum. Nggih. Biasanya itu tiap dosen per mata ajar itu biasanya ngisi ngisi pengayaan di kampusnya itu. Oh, gitu ya, Jadi Mas. iya biasanya misalnya dosen eh, Bu Dewi misalnya Bu Dewi itu biasanya Nggih. Bu Dewi itu kalau biasanya ngajar materi kuliah
Nah, itu diganti materi bukan materi kuliah lagi, tapi pengayaan UKOM. Nah, tiap-tiap dosen itu kalau udah deket UKOM, paling deket tuh Hamin 1 bulan atau maksimal banget Hamin 2 minggu, pasti tiap dosen itu memberikan pengayaan. Karena itu Ya, tiap dosen di kampus dikasih tanggung jawab. Pokoknya bahasa kitanya aja ya. Gimana caranya tiap-tiap dosen mata kuliah memberikan pengayaan soal UKOM sesuai mata ajarnya. Biasanya begitu arahannya. Kalau bahasa Nah, kitanya, bahasa gampangnya aja. oke. Baik, Mas, nanti saya tanyakan, Mas. Siap. Kalau Bunda masih lama kayaknya ya, ininya UKOM-nya juga. Enggak, Maret ini, Mas. Oh, Insya Allah Maret. Maret ini. Iya. Oh iya iya iya. Siap-siap. Semoga ikhtiar Bunda Sri nih dari tahun kemarin sampai sekarang. Tiap malam pulang kerja kayak sambil kerja masih nge-Zoom. Oke, oke. Makasih loh, Mas. Siap, siap Bunda. Saya udah mulai pembelajaran modul nih Mas Adi. Oh, Kak Yunika juga udah mulai. Siap. Pokoknya kalau nggak paham bisa tanyain ke dosennya pada saat pengayaan itu manfaatin bener-bener. Terus kalau misalnya dosennya ada kurang, misalnya kurang dalam artian materinya kurang banyak atau yang kita tanya beliau nggak paham atau nggak bisa menjawab. Nah, boleh tanyain ke dosen yang ada di Voko gitu. Kalau dosen Vokonya ini bisa menjawab, pasti menjawab. Tapi kalau misalnya seandainya beliau menjawabnya nggak bisa secara lisan karena maunya dibuatkan soal, pasti dosennya akan menawarkan dibuatkan soal supaya mudah dimengerti. Karena kalau dijelaskan secara lisan aja, kita hanya paham pada saat kita dijelaskan. Nah, besok kalau ada kegiatan lain lupa sama apa yang udah dijelasin pada malam hari itu. Ah, Bu Sia udah kembali lagi nih di tengah-tengah kita. Terlempar, Bu, sepertinya tadi, Bu. Atau kabelnya keinjak atau gimana, Bu, tadi? Kita semua di sini kaget satu Indonesia. Ih, Bu Zia hilang. Nah, sedang share screen Juga ya. kaget kok saya nggak ada gitu. Nah, kan bener tebakan saya, Bu Zia juga kaget. Kok tiba-tiba kok nggak ada orang sama sekali. Iya. Kok ditinggal saya gitu ya. Malah saya. Oke, baik-baik. Mohon maaf. Saya Siap. lanjutkan ya. Lanjut, Bu. Baik, tadi sudah saya sampaikan mengenai eh, klasifikasi dulu, kemudian bagaimana kalau menemui kita harus seperti apa. Oh, konseling tadi tentang zat gizi seimbang. Oh, kalau di komunitas ternyata banyak yang anemia, kita harus cari tahu. Apakah anemianya memang karena remajanya itu nggak mau makan, atau ternyata memang kondisi ekonominya yang rendah, sehingga tidak mampu memberi zat gizi yang baik, sehingga terjadilah anemia itu. Nah, itu kita harus analisis seperti itu. Anemia ini akan terus muncul ya di insya Allah di setiap UKOM itu akan tetap muncul begitu. Nah, di sini anemia pun bisa digunakan kalau metodenya seperti apa? Metodenya ini ya sudah ada di WHO 2001. Di sini ada metemoglobin. Jadi di sini ini biasanya juga akan muncul, tapi mungkin jarang ya. Paling paling ya untuk pemeriksaan apa penunjangnya, pemeriksaan HB gitu saja, tidak sampai dengan metode. Tapi kalau kok sampai dengan metode, maka teman-teman harus ingat ini ya. Kemudian bagaimana untuk pemberian tablet tambah darah ya? Selain konseling, maka kita juga harus ingat bagaimana tentang pemberian tablet tambah darahnya pada remaja putri. Ya, ini sudah ada panduannya baik pada remaja putri maupun pada wanita usia subur. Paling tidak memberikan TTD itu sekurang-kurangnya yang berisi 60 miligram besi dan 400 mikrogram asam folat. Jadi TTD yang merah itu tablet tambah darah itu isinya bukan hanya zat besi saja. Ini harus diingat, kadang teman-teman itu lupa. Oh, ternyata di tablet tambah darah itu ada asam folatnya 400 mikrogram. Ya. Bagaimana pemberiannya? Kalau pada program, maka di usia 12 sampai 18 tahun itu satu tablet setiap minggu sepanjang tahun. Pada WUS, pada remaja putri ya harusnya mengkonsumsi ini. Sedangkan kalau tablet tambah darah dengan mandiri ya bisa dilakukan pembelian mandiri di apotek, di toko obat juga sama. Satu tablet setiap minggu sepanjang tahun. Di usia 12 sampai dengan 18 tahun ini. Jadi per minggu itu minum satu kali tablet tambah darah ya. Jadi itu terkait anemia ya walaupun ini
sering sekali dijumpai ya, bukan hanya untuk review ya. Mungkin teman-teman tadi ada yang ikut untuk menjawab, ada yang tidak ikut, mungkin karena ragukah, atau mungkin nanti sajalah, atau sudah pernah, tetap ini harus direview kembali. Begitu ya. Oke, itu untuk pembahasan yang nomor 2. Saya kembalikan ke Mas Ardi, silakan. Baik, siap Bu Zia. Terima kasih pembahasan soal nomor 2. Lagi-lagi dan lagi, Alhamdulillah teman-teman bisa memahami atas penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan ya. Pokoknya bimbel ini jangan dijadikan bahan hafalan, tapi bagaimana kita memahami tiap-tiap soal yang disampaikan, mulai dari triknya, mulai dari apa yang dibahas. Pokoknya jangan menghafal karena tiap soal UKOM itu pasti mirip-mirip terasanya. Tapi padahal ya mirip, hanya dibeda-bedakan aja sedikit ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Bagi yang memiliki pertanyaan seperti biasa ditanyakan di akhir ya. Dicatat dulu di buku catatannya. Nanti biar kalau ada jawaban, pertanyaan dan jawaban ada di catatan teman-teman sekalian. Kalau gitu Bu Zia, boleh lanjut soal nomor 3. Baik, oke. Saya lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Oke, silakan. Siap, soal nomor 3 sudah ditampilkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Fokus dan hati-hati. Sekarang 5 detik terakhir. Jawabannya E dan D. Sementara. A, D, C, E. A, D, C, E. Didominasi jawaban yang D. Masih A, C, D, E. Tetap D paling banyak ya. Tetap D paling banyak. Berhenti 6 bulan sebelum rencana hamil. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Teman-teman sepertinya mengalami kebimbangan, keraguan, kebingungan pada soal nomor 3. Kalau gitu kita simak yang betul yang mana ya. Silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. baik, terima kasih untuk pembahasan soal yang ketiga. Jadi pertanyaan, apakah anjuran bidan sesuai dengan kasus? Apa kasusnya? Oke, jadi di sini perempuan datang ke PMB mengatakan sudah menikah 4 bulan yang lalu. Kemudian dia menggunakan KB suntik, sudah menggunakan KB suntik, padahal baru menikah ya. Kemudian selanjutnya dia ingin hamilnya 2 tahun berikutnya. Oke, berarti ini yang ditanyakan itu kapan sih lepas KB-nya kan gitu ya. Lepas KB-nya nanti kalau misalnya mau hamil lagi itu kapan gitu. Nah, di sini anjuran bidan yang paling tepat ya. Jadi pada KB suntik 3 bulan itu berdasarkan penelitian, berdasarkan evidence, berdasarkan literatur, itu langsung saja ya. Yang paling tepat di sini itu adalah berhenti 6 bulan sebelum rencana kehamilan. Jadi biasanya itu minimal 3 bulan memang ya. 3 bulan itu 120 hari
120 hari itu memang paling minimal, tapi itu jarang sekali terjadi. Ternyata di sini ternyata evidence itu sudah menyatakan bahwasanya penundaan sebelum pembuahan ditemukan sebesar 5,5 bulan. Ini pada KB yang DMPA ya, yang 3 bulan itu, yang dipomedroksiprogesteron. KB 3 bulan, KB yang mengandung progestin saja. Ya. Di sini pada pemakaian KB suntik khususnya KB 3 bulan, siklus menstruasi akan kembali dalam waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun setelah pemakaian suntikan KB dihentikan. Sehingga kalau misalnya siklus menstruasinya kembali, maka berarti kesuburan dari ibu tersebut juga kembali. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang 6 bulan. Jadi ini median penundaan ternyata ditemukan 5,5 bulan. Sehingga literatur menyatakan ini minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Makanya tadi yang paling tepat setelah akan berencana hamil tadi di 2 tahun berikutnya, maka sebelum pas waktu 2 tahun itu 6 bulan sebelumnya itu sudah harus lepas KB suntik 3 bulan. Jadi berhenti 6 bulan sebelum rencana hamil. Jadi rata-rata yang hormonal itu memang 6 bulan sampai 1 tahun ya. Entah itu yang diprogestin kah ataukah dikombinasikan yang beberapa kontrasepsi menggunakan hormonal ya begitu. Oke, ini saya kembalikan ke Mas Adi untuk soal yang nomor 3. Tapi luar biasa saya lihat di sini ibu-ibu semuanya sudah banyak yang benar ya. Ini luar biasa. Kalau ibu-ibu sudah biasa pasiennya pakai 3 bulan, ini saya rasa ini sudah biasa memberikan konseling ya. Kapan kapan nanti kalau ingin hamil lagi gitu ya. Baik, saya kembalikan ke Mas Adi, silakan tadi. Oke, siap, Bu Iya Zia. betul, Terima ini Bu kasih. Sonia. Sudah baik, silakan Mas Adi. Ya, Bu Zia. Alhamdulillah soal nomor 3 masih ada yang betul banyak. Berarti ini menandakan teman-teman dari beberapa kali pertemuan selalu menyerap dan semakin meningkat cara belajarnya. Semoga seterusnya seperti itu ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Silakan Bu Zia nomor 4-nya. Baik, oke. Luar biasa ya. Semakin hari Sepertinya Bu Zia terlempar kembali. Mohon maklum ya teman-teman bunda-bunda sekalian ya. Jangan marah ya, jangan ngambek ya. Sinyal ini sinyal. Ini tantangan atau musuh terbesar kita ya ini sinyal kalau belajarnya online tuh begini gitu. Tapi nanti ini jadi apa ya pembelajaran buat kita. Kalau ada kendala kita harus tetap tenang gitu. Soalnya pada saat UKOM nanti nggak ada yang menjamin kalau servernya itu akan baik-baik aja. Nah, dulu ya sebelum-sebelum cerita sedikit supaya nggak terjadi sama kita ya. Waktu alumni sebelumnya, sebelumnya atau yang sebelumnya lagi gitu. Mereka itu uji kompetensi servernya down. Yang terjadi teman-teman itu blank gara-gara panik. Iya, kenapa ini? Saya udah banyak loh ngerjainnya. Akhirnya banyak komplain-komplain yang terjadi kepada panitia. Padahal itu pure kesalahan dari server pusat. Jadi kalau misalnya nanti terjadi kendala servernya down, nggak bisa ngeklik, nggak bisa lanjut, nggak bisa next gitu-gitu, kita tetap tenang, cukup panggil panitia aja. Kalau seandainya salah satu, panggil panitianya. Salah satu di antara teman-teman yang mengalami kendala, panggil panitia, jangan panik. Tapi kalau misalnya brek satu ruangan berkendala, nah itu nggak usah panik. Ada waktu tambahan atau ada dispensasi waktu untuk kita bisa mengerjakan kembali. Begitu ya. Jadi jangan panik-panik. Karena panik itu yang bikin apa yang kita dapat hilang semuanya. Nah, Bu Zia ini WA ke saya. Saya nge-freeze ya, Mas. Iya, Bu. Seperti tadi menghilang.
Pernah kejadian pas tryout Kak, aku tiba-tiba logout sendiri. Nah iya, Kak Winda tuh pernah berarti kan. Tetap tenang ya kalau terjadi kayak gitu lagi ya nanti ya. Oke, Bu Zianya masih ada di Zoom apa enggak nih? Tes Bu, Bu Zia udah di Zoom? Sebentar. Oh sudah, Bu Zia sudah kembali ke dalam Zoom. Saya share screen dulu. Oh ini saya buka slide terakhir sebentar. Langsung nomor 4 ya. Kita langsung mengerjakan soal nomor 4 ya. Sebentar. Mana nih soal ini dia. Saya share screen dulu. Silakan, soal nomor 4 sudah saya tampilkan dan waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Lima detik terakhir. Baik, jawabannya D, 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 masih D, masih D. Ada E, D dan E. E hanya 1 orang, 2 orang yang E, masih D dan E. Yang E hanya 4 orang, D banyak. Baik, waktunya sudah minus 1 menit. Jawabannya didominasi yang prolaktin ya. Sisanya menjawab oksitosin. Kak Jumiatun dari Gerobokan, udah selesai kah kelasnya Kak? Atau ngerjain soalnya? Tadi udah saya sampaikan salamnya ya, dari Gerobokan sedang ada pengayaan dari kampusnya jam 7 sampai jam 9 malam. Sudah saya sampaikan salamnya ya. Ini udah masuk soal nomor 4. Bu Zia, saya tadi Bu Zia ngechat dari sini. Bisa nyalain mikrofon Bu atau enggak? Oh, beda akun ya Bu. Sebentar. Saya jadikan co-host. Nah, silakan Bu Zia. Sampai saya angkat tangan tadi ya. Saya Ya. bertanya. Oke. Baik, tadi sudah ada jawaban D dan juga E ya Mas Adi ya. Mungkin Ya salah Bu. satu Mas Adi kita biar nggak terlalu ngantuk ini teman-teman. Apalagi Oke, yang dari Gerobokan tadi sudah datang siap Bu. 24 jam bahas soal. 24 jam Bu, Baik, bahasa. mungkin salah satu Mas Adi silakan dikasih kesempatan. Oke Bu. Ada nggak di antara D Bu yang mau mewakili Ernawati ini, jawaban? Bu Erna. Bu Erna? Bu Ernawati Bu dari Rumah Erna. Sakit Dian Harapan. Harapan. Kak Ernawati mau memberikan alasan atas jawabannya yang E? Melatih mental kita bahwa saya yakin jawaban saya betul gitu ya. Ada nggak Kak Erna mau atau yang lain yang E atau perwakilan D memberikan alasan atas jawabannya? Kak Ernawati mau dinyalain aja mikrofonnya. Apa jangan-jangan saya belum nyalain ya? Sebentar.
Bentar, saya cek dulu. Oh iya benar. Ah, Mas Adi gimana sih nyuruh orang ngomong tapi mic-nya nggak dicolokin? Silakan, dinyalakan mikrofonnya. Tes, tes. Siapa yang mau? Boleh saya usul Kak Adi? Kak Sartining sih, silakan. Ya. Kalau jawaban saya prolaktin. Ode berarti. Ini ya seingat saya sih, seingat saya. Siap, Kalau silakan. proses hisapan itu menghantarkan ke impuls saraf otak itu untuk menghasilkan hormon oksitoksin. Dari itu untuk produksi ASI-nya dipengaruhi oleh prolaktinnya. Jadi emang oksitoksin dan prolaktin itu pada proses menyusui semua berperan, tapi untuk produksi ASI-nya di prolaktin. Kalau di oksitoksin dari hisapan bayi itu ke impuls otaknya itu hormon oksitoksin. Itu pendapat saya. Baik, siap Kak Sarti. Barangkali jawabannya betul, Kak Sarti berarti yang paling apa ya berani ini memberikan alasan atas jawaban D. Karena D juga banyak nih yang milih. Semoga mewakili jawaban benar. Oke, kalau gitu yang E siapa? Yang jawab E. Yang mau silahkan. Kak Jumiatun mau? Kak Jumiatun? Atau lagi ngerjain soal? Kak Uswara? Siapa silakan? Yang jawabannya E. Perwakilan. Oke. Ada kayaknya Kayaknya malu-malu ini ah. Mas Adi. Heeh. Karena sudah dijawab tadi ya. Akhirnya teman-temannya, waduh. Oh iya juga ya, gitu kali ya, Bu. Atau mungkin kebalik. Tadi kan ya nggak tahu ya Mas Adi Iya, ya. iya Bu, bener nggak ada yang tahu Bu, selain Ibu. Oke, Berarti bahas gimana? ya Bu. Oke, baik. Langsung ya berarti ya. Tadi Siap. Bu, apa tadi ya? Saya Tadi nggak bisa lihat. Bu siapa? Bu Sartining sih, Bu. Sartining sih Bu. Bu Sarti Ningsi. Dari mana Bu Sarti? Dari Ngastu Utama Boyolali, Bu. Oh, Utomo. dari Boyolali. Oke, Ya. oke. Iya. Saya juga kenal di sana itu ada dari Kalian Kesmane. lupa-lupa ingat antara prolaktin dan oksitoksin, tapi ingatnya prolaktin. Ya. Bu Sarti juga di pelayanan di PMB di Puskesmas atau di rumah Di sakit? puskesmas. Di puskesmas, Bu. Oh, di Puskesmas. Oke, baik. Terima kasih Bu Sarti tadi sudah menjawab prolaktin kalau dari Bu Sarti. Baik. Hormon apakah yang berperan dalam produksi ASI? Ini sudah nggak pakai baca kasus. Ya, sudah jelas begitu ya. Kita melihat, oh produksi ASI. Ini bisa diingat-ingat. Kalau progesteron, kira-kira progesteron itu untuk apa? Jadi progesteron itu biasanya pada kehamilan. Sedangkan pada saat ibu melahirkan, nifas menyusui, malah progesteron ini akan turun. Maka tentu tidak berkaitan dengan produksi ASI. Mungkin pada saat waktu kehamilan memang berperan untuk persiapan menyusui, ya. Tetapi saat menyusui untuk produksi ASI ini tidak. Kemudian adrenalin, ini kan P1A0 berarti kan sudah nih pas masa menyusui ya, postpartum. Kalau adrenalin, nah adrenalin ini akan ada ketika ibu nifas itu mengalami stres, ya. Malah kalau adrenalin ini akan muncul, maka prolaktin, oksitosin itu akan ditekan sehingga akan mengganggu produksi ASI. Kalau estrogen, nah estrogen ini berperan berkaitan dengan kembalinya kesuburan seorang perempuan. Ya, maka ketika ibu tidak menyusui, ya, prolaktinnya ini, prolaktinnya ini tidak ada, ya, karena tidak menyusui, oksitosin tidak hanya sedikit, prolaktinnya hanya sedikit, maka estrogen yang akan muncul sehingga kembalilah kesuburan. Estrogen inilah nanti yang akan memicu kembalinya siklus menstruasi seperti semula. Ya, progesteron, estrogen, progesteron menurun, tapi kalau prolaktin dan oksitosin tidak digunakan atau ibu tidak menyusui, maka estrogen dan progesteron akan naik kembali sehingga kesuburan seorang perempuan akan kembali, kesuburan ibu akan kembali lagi. Nah, D, prolaktin. Produksi prolaktin ini selalu diingat-ingat. Ternyata ini sudah ada kuncinya. Produksi ASI itu prolaktin.
Sedangkan oksitosin itu ada refleks hisapnya. Ya, bagaimana ASI itu bisa keluar? Ya, dihisap bisa keluar itu oksitosin. Ya, karena ada hisapan dari bayi sehingga ASI bisa keluar itu oksitosin. Walaupun diproduksi, tapi ternyata oksitosinnya ini nggak keluar, ya nggak bisa keluar. Ya, hanya diproduksi saja oleh prolaktin, tapi tidak ada oksitosin yang mengeluarkan. Maka tadi benar seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Bu Sartiningsih ya, Bu Sarti tadi. Benar, prolaktin itu untuk produksinya, oksitosin itu untuk refleks hisapnya. Ya, jadi di sini sudah jelas, nanti ada di pembahasan di selanjutnya. Ya, di selanjutnya itu ada pembahasannya, baik itu yang produksi dan pengeluaran ASI itu nanti ada hormon prolaktin dan oksitosin. Tapi yang untuk produksi ini prolaktin, yang untuk pengeluaran ASI karena ada hisapan dari bayi itu oksitosin ya. Itu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu sudah saya catat di pembahasan. Ya, nanti teman-teman bisa membaca kembali. Tanda baik cukup ASI ada berapa ini ya? Bagaimana cara oleh? Oke, nanti ya itu ya. Baik. Oke, Mas Adi, silakan itu untuk pembahasan yang keempat. Saya kembalikan ke Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia untuk pembahasan soal nomor 4. Ternyata Bu Sartining sih jawabannya sudah betul dan mewakili teman-teman yang lain. 2 jempol buat Bu Sartining sih dan teman-teman yang jawab D juga. 4 jempol tuh. Bu Zia juga gini tadi. 4 Ya, jempol. yang jawab tadi akhirnya ini Mas Adi, mungkin lo sudah gitu. Mungkin saya lupa gitu ya. Udah nggak apa-apa. Loh Sekarang iya yang penting juga gitu. clear ya. Ya. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Ini jadinya kita bakal mengulang apa-apa yang mungkin kita lupa atau luput ya. Jadi apa yang pernah kita lakukan di lapangan, yang biasanya kita lakukan seperti ini loh. Kalau kasusnya kayak gini, saya seperti ini loh. Nah, di sini jadinya terluruskan ya. Oke, lanjut soal nomor, kalau bahasa Maduranya, number 5. Silakan, number 5. Mulai dari sekarang. Lima detik terakhir. Jawabannya D, C, D. Masih C paling banyak. Masih C. Masih C. Waktunya sudah minus 1 menit dengan pertinyi ini. Kondisi bayi tersebut. Kondisi kali ya, Bu?
Oke, oke. Mungkin Mas Adio ini ada salah satu, Mas Adio silakan. Siap. Bu, ini saya ganti Dan yang langsung, Bu. Ini selanjutnya. kondisi apa bener kayak gini, Bu? Biar saya ganti langsung, Bu. Biar nggak Oke, lupa. diganti Mas Adio kondisi tuh. Oh, kondisi. Kirain emang ada konidis gitu. Kan ada obat konidis. Bentar, sebentar ya, bunda-bunda saya ganti dulu. Oke, kondisinya, kondisi itu. Oke, siap. Secepat kilat langsung ganti ke kondisi bayi. Jawabannya C dan D. Yuk, siapa yang mau memberikan alasan? Nah, makin dekat harus makin mau nih untuk memberikan alasan. Ada yang mau? Silakan. Yang D maupun yang C. D bukan infeksi, yang C infeksi bakteri lokal. Ada? Siapa yang mau? Langsung dinyalakan saja mikrofonnya, perwakilan. Tidak ada? Langsung bahas? Nggak ada Oke, nih. Bahas kayaknya, Bu. oke, baik Mas Adio. Sambil saya izin off cam ya, karena kayaknya sinyalnya ini lagi nggak bersahabat ya. Nggak tahu kalau malam kok jadi seperti ini. Mungkin cuaca ini di sini soalnya. Libur sinyalnya, Bu. Ada Oke, yang masuk, ada ini yang enggak. suara saya terdengar ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Jadi di sini kondisi ya, tadi bukan sponsor atau bukan endorse. Iya, Bu. Kondisi Enggak. bayi tersebut tergolong pada klasifikasi apa pada MTBS. Jadi nanti kita harus ingat-ingat ya, MTBS itu mungkin di sini hanya satu yang muncul. Tapi sebenarnya banyak mungkin pada usia bayi yang sudah di atas 2 tahun ya, maka nanti ada diare, ada infeksi batuk dan lain sebagainya ya. Nah ini ternyata kasusnya adalah pada bayi usianya 2 hari. Di sini kan lahir spontan, nangis kuat, kulit kemerahan di puskesmas 2 hari yang lalu lahirnya. Maka tentu dia usianya masih 2 hari. Saat dilakukan KN, kunjungan neonatal, ternyata ada temuan pemeriksaan tali pusatnya kemerahan. Maka kondisi yang seperti apa? Diklasifikasikan tergolong yang mana? Apakah penyakit sangat berat? Ya. Coba kita lanjut Mas Adim ke pembahasan agar teman-teman sambil menyimak pembahasannya. Nah, jadi di sini berarti pada golongan MTBS manajemen terpadu bayi sakit di bayi muda usianya kurang dari 2 bulan. Karena dia masih 2 hari tadi. Jadi ada pengkategorian lebih dari 2 bulan, kurang dari 2 bulan. Kemudian memeriksakan tadi karena saat diperiksa ada kemerahan. Nah, pada saat bayi muda kurang dari 2 bulan, maka kita sebagai bidan nanti atau teman-teman bidan ini pasti sudah melakukan yang namanya memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi berat ataukah infeksi bakteri lokal atau malah ini bukan infeksi gitu. Jadi ada 3 klasifikasi ini pada bayi muda usianya kurang dari 2 bulan. Oke, diingat-ingat. Lanjut Mas Adil. Nah, ini. Ini tulisannya kecil tapi teman-teman harusnya sudah cukup familiar ya. Ini ada di MTBS. Tadi pada bayi muda usia kurang dari 2 bulan, maka teman-teman harus mengingat ada 3 klasifikasi di sini. Kalau penyakit sangat berat atau disebut dengan infeksi bakteri berat, maka ada salah satu tanda yang ada di kolom gejala. Mulai dari biru sekitar mulut, saturasi oksigen kurang dari 95%, ya. Ada perbedaan saturasi oksigen lebih dari 3% antara tangan kanan dan tangan kiri. Ada takikardia, ada bradikardia, kemudian merintih, ada pernapasan cuping hidung, hipotermi, hipertermi, ya. Ada tarikan dinding dada sampai dengan pusarnya bernanah. Ya. Nah, di sini memang ada pusar bernanah, ada pusar kemerahan sampai dengan
dinding perut lebih dari 1 cm, itu dikategorikan sebagai penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat. Tapi di soal tadi, hanya hasil pemeriksaannya menyatakan pusarnya kemerahan saja, tanpa disertai ada nanah, tanpa disertai pusar yang sampai kemerahannya meluas sehingga ke dinding perut, maka itu termasuk kategori infeksi bakteri lokal. Kemudian, yang dikatakan bukan infeksi itu kapan? Ya ketika tidak ada tanda gejala yang ada di penyakit sangat berat ataupun di infeksi bakteri lokal. Jadi kalau infeksi bakteri lokal nih sedikit nih tandanya. Ini juga menjadi salah satu. Jadi kalau ada salah satu saja ini sudah dikategorikan. Ya, misalnya infeksi bakteri lokal entah itu matanya bernanah sedikit, ataukah pusarnya yang kemerahan, ataukah pustul di kulit, maka ini infeksi bakteri lokal. Tapi kalau tidak ada semuanya, maka bisa dikatakan mungkin bukan infeksi. Sehingga nanti dilihat di perkembangan kunjungan neonatal selanjutnya. Ya, begitu. Nah, itu juga selain mengetahui klasifikasi, yang harus teman-teman tahu di MTBS, ya, MTBS, MTBM itu adalah tahu tata cara tindakan atau pengobatannya. Oh, tadi kalau jika pusar kemerahan, oh dengan antiseptik, ya. Atau tadi bernanah, oh diberikan salep mata antibiotik. Oh, kalau misalnya dengan penyakit berat, infeksi sangat berat, ya, infeksi bakteri berat, maka dilakukan rujukan, persiapan rujukannya seperti apa saja, ya, seperti itu, ya. Oke, itu untuk MTBS ataupun MTB. Ya, begitu. Saya kembalikan ke Mas Adi, silakan. Baik, siap Bu Zia. Terima kasih untuk pembahasan soal nomor 5-nya. Jawaban betulnya adalah yang C. Dan ini ada beberapa catatan yang mungkin saran saya silakan di screenshot saja. Karena kalau dalam file biasanya tidak terjamah oleh kita gitu ya. Silakan di screenshot dulu. Barangkali ini bermanfaat untuk bahan tambahan untuk membaca. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 6. Screenshot sudah ya. Kalau sudah, kita akan lanjut soal nomor, kalau bahasa Maduranya, 6. Nah, Oke, baik Mas Adi, silakan. ini pembahasan lanjutan yang tadi ya. Silakan soal nomor 6. 1 menit dimulai dari sekarang. Lima detik terakhir. AD. Masih A dan D. AD, masih AD. Plat Solo ya, masih plat Solo. Ada yang triple C ya Mas Adi ya? Triple C ya Bu, mana Bu? Triple C. Oh iya ada Kak Feni. Kalau Triple H itu yang main Smackdown ya Bu. Kalau Triple C apa ya? Masih A, masih A, masih A. D, 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 A, C. A, C, D. Masih yang A paling banyak. Teruskan stimulasi sesuai tahap perkembangan. Masih A, paling banyak yang A ya.
Baik, sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita akan bahas soal yang ke-6. Silakan Bu Zia dibantu pembahasan soal nomor 6. Oke, baik langsung ya Mas Adil ya. Oke Bu, silakan. Oke, baik. Di sini pertanyaannya adalah asuhan apakah yang tidak? Jelas ya. Di situ itu ada berdasarkan hasil pemeriksaan KPSP. Pertama, anak tidak dapat mencoret kertas menggunakan pensil, dapat menggunakan 2 kata. Ketiga, tidak dapat menggunakan sepatunya sendiri. Keempat, tidak dapat mengayuh, ya, tidak dapat mengayuh sepeda sejauh 3 meter. Berarti ada 4 tidak. Oke. Yang lainnya mampu dilakukan, ya. Nah, di sini jawaban A, teruskan stimulasi sesuai tahapan perkembangan, ya. Ini ketika memang normal. Kemudian ikutkan anak di posyandu atau PAUD, ya. Ini bukan penata laksanaan dari hasil interpretasi KPSP, sehingga tidak. Beri pujian pada pengasuh, ini kalau dalam tahapan yang normal. Kemudian lakukan rujukan. Nah, ini lakukan rujukan ini ketika tadi ada beberapa yang tidak bisa dilakukan. Berapa normalnya? Oh, kalau misalnya normal itu yang ianya berapa? Itu nanti kita lihat. Kemudian teruskan pola asuh ketika normal. Oke, lanjut Mas Adil di pembahasan. Nah, di sini kita lihat tadi di soal itu, biasanya kalau di soal tinggal, oh skor KPSP-nya itu 6. Ya. Ya, kemudian apa namanya? Skor KPSP-nya 2, skor KPSP-nya 10, 9 gitu, langsung enak kita lihat. Tinggal melihat, oh berarti kalau 3 berarti apa? Oh kalau 10 berarti apa? Nah, yang ditanyakan di sini tadi karena tidak ada skornya, cuma yang diketahui adalah berapa yang dijawab tidak. Ya. Jadi pada KPSP itu akan ada 10 pertanyaan sesuai dengan usia yang diukur. Ya. 10 pertanyaan berkaitan dengan gerak kasar, halus, bahasa, bicara, ya, kemudian juga kemandirian sosial. Nah, ketika tadi yang dijawab tidak bisa dijawab itu 4, ya itu tadi saya nomori di kasusnya 1, 2, 3 ada 4 yang tidak bisa dijawab atau yang jawabannya tidak. Berarti yang ya itu adalah 6. Ya, jawaban ya 6 atau kurang dari 6, maka interpretasi penilaiannya adalah ada kemungkinan penyimpangan. Sehingga tindakannya adalah melakukan rujukan ke rumah sakit tumbuh kembang level 1. Jadi melakukan rujukan ke rumah sakit. Oke, next dulu Mas Adil. Oke. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Bisa saja yang muncul usia 3 tahun. Apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan deteksi penyimpangan perkembangan? Ya. Di sini kita bisa lihat di kolom deteksi dini penyimpangan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu berarti kan TB, BB, IMT, ya, lingkar kepala, ya, itu pertumbuhan. Kalau perkembangan di usia 3 tahun, itu yang dinilai apa saja? Oh, KPSP-nya, tes daya dengar, pemeriksaan pupil, kemudian tes daya lihat, deteksi penyimpangan perkembangan. Nah, kalau 3 tahun, deteksi penyimpangan perilaku emosionalnya apa saja? Dengan KMPE dan juga dengan GPPH. Ya, untuk menilai hiperaktif atau enggak, kemudian KMPE untuk menilai perkembangan emosionalnya. Ya, itu.
Ini yang harus diketahui. Jadi di sini tadi KPSP-nya. Tapi teman-teman juga harus tahu nih, saat usia 3 tahun, 2 tahun, apa saja yang dinilai perkembangannya, apa saja yang dinilai perkembangan emosionalnya. Ya, ini harus tahu. Jadi mulai dari usia 36 bulan, 3 tahun, itu deteksi dini penyimpangan perilaku emosional itu sudah harus dilakukan dengan KMPE, dengan GPPH. Biasanya sudah masuk PAUD ya, Taman Kanak-kanak ya, KB itu sudah harus dilakukan KMPE maupun GPPH. Oke, lanjut dulu Mas Adi. Next. Nah, di sini ya, di sini kita bisa lihat. Tadi yang saya bilang selalu ada 10 pertanyaan, kemudian diinterpretasikan. Kalau sesuai umur, ya hanya itu yang dijawab 9 atau 10. Maka tindakannya memberikan pujian kepada pengasuh, melanjutkan stimulasi sesuai dengan usia, juga menjadwalkan kunjungan ulang berikutnya. Nanti kapan dilakukan KPSP lagi. Nah, sedangkan kalau jawabannya itu meragukan, jika jawaban ya-nya itu 7 atau 8. Sehingga tindakannya menasihati ibu melakukan tadi stimulasi yang tertinggal ya karena meragukan, mengajarkan bagaimana cara melakukan stimulasi, kemudian dijadwalkan kunjungan lagi 2 minggu lagi. Ya, kalau kok tetap 2 minggu lagi ternyata kok masih tetap 7 atau 8, maka juga harus dilakukan rujukan ke rumah sakit tumbuh kembang. Tapi kalau yang dijawab ya tadi cuma 6, yang 4 tadi tidak bisa, maka itu ada kemungkinan penyimpangan. Sehingga kalau 6 atau kurang dari 6 harus dilakukan rujukan. Ya, itu untuk KPSP ya, untuk Bu Rini Aryani, Bu Rina Aryani, alhamdulillah betul. Oke, itu Mas Adi untuk soal yang nomor 6. Saya kembalikan ke Mas Adi, silahkan. Baik, siap Bu Zia. Terima kasih pembahasan soal nomor 6-nya. KPSP ya. Bu siapa ya yang kalau ngasih soal tuh KPSP-nya banyak banget. Nah, itu pokoknya emang harus selalu sering-sering, harus terpapar dengan rutin gitu ya. Tadi ada yang tanya, mohon maaf untuk pertanyaan sebelumnya, ini jawabannya benar apa karena hujan nggak kedengaran. Nomor 5 ya berarti ya. Nih nomor 5 jawaban betulnya adalah yang C ya. Kak Wiwi Ira jawaban nomor 5 ini ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 7. Artinya soal penutup. Siap, tipe soal yang berbeda jadi mengerti Ibu. Kak Epi Sundari. Oke, suwun siap Kak Ira. Kita lanjut ya soal terakhir yang memiliki pertanyaan silakan nanti langsung raise hand, angkat tangan begitu ya. Ini dia soal nomor 7. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke. Pakai kol-kola Bu dikit. Lima detik terakhir. Hati-hati soal terakhir. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang juga C. Malam ini ada nggak yang betul semua? Jawaban paling banyak sementara A. Informasikan hasil pemeriksaan.
Masih A, paling banyak. Jawaban yang dipilih 3 ya, A, B, C. Tapi yang paling banyak, oh 4, A, B, C, D. Ayo yang E ada enggak yang mau pilih? Biar sekalian, biar semua terpilih. Masih A, B, C, D. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Kak Sri Yuliani, udah minta absen aja belum selesai ini. Buru-buru banget kayaknya nih. Ya, ntar absennya habis ini ya, habis ini habis teman-teman Dan lagi di malam jalan Mas. mungkin ya, Oh Kak. iya, hati-hati Kak Sri, hati-hati. Siap. Habis ini ya, pas selesai dibahas langsung saya kirim link absennya. Silakan Bu Zia dibantu soal yang nomor 7 pembahasannya. Oke, baik. Oke, untuk pembahasan soal yang terakhir ya, yang nomor 7 untuk malam hari ini. Apakah rencana asuhan pada klien sesuai dengan kasus di atas? Ya, ini memang kadang membingungkan ya untuk soal nomor 7 ini. Sebenarnya soal nomor 7 ini juga berkaitan dengan prinsip etik. Ya. Kalau kita benar-benar melakukan prinsip etik komunikasi dan juga pelayanan, itu pasti akan benar jawab ini. Yang mana yang paling tepat? Ya, yang mana yang paling benar? Rencana asuhan pada klien sesuai kasus. Ternyata di sini ada perempuan 32 tahun di 2P1, usia kehamilan 38 minggu. Datang ke PMB ada keluhan perut sudah disertai dengan keluhan di perut disertai rasa ingin meneran. Ternyata ada keluar dari vagina itu ada cairan berwarna putih, kemudian putih keruh, kemudian secara keadaan umum ya baik, teteknya juga normal. Ya ini infartu ya sudah infartu. Bahkan pemeriksaan dalam di sini presentasi kepala, luka depan, penurunan sudah O3, ya ketuban sudah negatif, ya. Berarti ini bahkan porsinya di sini sudah tidak teraba, berarti pembukaan lengkap. Nah, bagaimana? Apakah langsung, oh pembukaan lengkap sudah, ayo Bu, sudah dipimpin meneran? Nah, enggak langsung gitu. Kan harus diberitahu dulu kan. Bu, ini ternyata hasil pemeriksaan bukaannya oh sudah lengkap, ini presentasi kepalanya sudah terlihat misalnya, atau ini penurunannya ini sudah dijelaskan dulu, baru kemudian nanti dilakukan inform konsen. Nanti kalau misalnya sudah siap saya apa namanya kalau misalnya apa sudah ada rasa ingin meneran, nanti saya bimbing ya, begitu dilakukan inform konsen. Ya, setelah memberikan informasi dulu kepada klien, ini masih melakukan pemeriksaan, ya, tapi belum dilakukan informasi, ya, dilakukan informasi, baru kemudian melakukan inform konsen, ya, begitu. Coba Mas Adi untuk pembahasannya, jadi yang paling tepat di sini jawabannya yang A, ya. Tadi luar biasa, ya teman-teman sudah ada yang benar-benar bisa oh ini kayaknya cuma apa namanya cuma tipuan begitu ya, kayaknya ini persalinan ini ya, padahal di sini pastikan dulu ya sebelum tadi dan lain-lain ya, dan lain-lain harus pakai APDK, oh harus mulai menerangkan informasinya kapan ya, sebenarnya ini berkaitan dengan prinsip etik. Cuma ini kasus ya luar biasa itu Bu Yunika, saya lihat dari tadi kayaknya benar semua itu ya Bu Yunika tadi ya. Nah di sini sebelum melakukan tindakan persalinan, memimpin, menerang, ya silakan diinformasikan dulu, namanya ini prinsip veracity, ya menyampaikan informasi dengan sebenarnya, baru kemudian melakukan inform consent.
Ya, kemudian mulai melakukan tindakan. Ya, jadi ini ada di prinsip etik komunikasi. Ya, begitu. Oke, pembahasan soal yang ketujuh ya. Di slide selanjutnya, seperti biasa, selalu saya lampirkan prinsip etik komunikasi maupun prinsip etik yang pelayanan. Nah, ini tadi berkaitan dengan prinsip etik komunikasi ya. Jadi prinsip veracity memberikan informasi sedetailnya. Baru kemudian nanti dilanjutkan prinsip etik pelayanan, yakni dengan cara memberikan informed consent, baru melakukan tindakan tadi beneficent, sesuai dengan SOP, membimbing persalinan, dan lain sebagainya. Ya, begitu. Oke, itu untuk pembahasan yang nomor 7. Luar biasa, teman-teman, walaupun tadi masih ada yang, saya kira yang nomor 7 ini yang paling biar gitu ya. Jadi kayak, oh ada A, B, C, D, dan E itu. Oke. Saya kembalikan ke Mas Adil. Baik, Silakan. siap Bu Zia. Terima kasih pembahasannya 1 sampai 7 soal selesai juga dibantu dibahas oleh Bu Zia dan teman-teman juga sudah selesai mengerjakan dan alhamdulillah teman-teman sudah bisa menguasai soal-soal yang sudah diberikan oleh Bu Zia. Buktinya apa Mas? Buktinya ini betul 5, betul 6, betul semua. Ah ini mah udah kompeten, ini mah udah. Ini Kak Ina, Ibu untuk pertanyaan seperti ini kemarin kita ada kita sebenarnya fokus ke etik atau ke langkah-langkah APN. Oh, baik, kalau gitu pertanyaannya langsung pakai mikrofon aja boleh nggak? Atau Bu Zia boleh menjawab by kolom chatnya ini Bu? Oke, baik. Ini ya berarti ya. Oh ini, Ibu untuk pernah. Oh, oke. Baik, tadi ya soal nomor 7 ya. Oke, baik. Di nomor 7 tadi, coba kita lihat Mas Adi di soalnya. Oh ya, Bu sebentar Bu, saya Ya, ambil. jadi kalau misalnya kita fokus ke APN, itu akan ada kata kunci seperti ini. Asuhan kebidanan yang tepat selanjutnya apa? Ya, asuhan kebidanan yang tepat selanjutnya yang dilakukan seperti apa? Atau di situ mesti akan ada langkah sesuai dengan protap APN. Langsung, jadi antara A, B, C, dan E itu harusnya sesuai dengan protap APN. Ya, hanya langsung memimpin menerang, cek PJJ dulu kah, dan lainnya. Itu kalau fokusnya ke APN. Jadi asuhan kebidanan yang paling tepat yang diberikan. Nah, di sini rencana asuhan pada klien. Jadi ada ya, jadi di sini ada kata kuncinya rencana asuhan pada klien. Ya. Di sini tidak terus asuhan kebidanan yang tepat apa? Ya, tidak, tetapi di sini yang ditanyakan rencana asuhan pada klien. Ini yang kadang membingungkan. Bagaimana kita mengidentifikasi apakah ini protap APN ataukah ini fokus ke prinsip etik? Ya, prinsip etik. Maka tadi yang pertama, dari soalnya asuhan kebidanan yang seperti apa yang tepat selanjutnya. Nah, itu protap APN. Nah, membedakan di sini kalau berdasarkan etik, rencana asuhan pada klien tersebut seperti apa? Ini etik. Ada tanda lagi, selanjutnya adalah ketika kita melihat di kunci jawaban, ya, kita saat melihat di kunci jawaban itu tidak akan terus berbeda. Maksudnya di sini kan seperti ini kan memberi informasi, inform konsen, ya. Ini kan lebih ke tadi yang saya bilang. Oh, ini mengarah ke bagaimana langkah-langkah etiknya. Tetapi kalau kita fokusnya ke APN, pasti nanti jawabannya adalah memeriksa DJJ terlebih dahulu, posisi, ya, menyiapkan posisi pasien, ataukah mengecek DJJ, ataukah langsung memimpin persalinan. Ya, itu kalau misalnya fokusnya itu ke protap APN. Jadi sebenarnya itu sudah bisa kita identifikasi, baik itu dari cara pertanyaan maupun dari kunci jawaban. A, B, C, dan D sampai dengan E itu. Ya, begitu. Bu, siapa tadi? Bu Rina kayaknya begitu. Bu Rina kayaknya. Bu Lagi Ina. Bu. Oke, Bu Ina. Sip, Bu Ina. Ini luar biasa masih ingat ya soalnya di tryout. Oke.
Ada lagi tadi ya, saya lihat tadi pas saya baca itu adalah di soal saat nifas tadi, saat prolaktin dan oksitosin. Bagaimana mengetahui bayi itu cukup ASI atau tidak ya? Jadi ketika bayi itu cukup ASI, karena kita kan kalau bayi cukup ASI nggak mungkin kita melihat dari BAB-nya, BAK-nya berapa kali, karena kan bayi itu kadang masih belum bisa dilihat ya berapa kali BAK, berapa kali BAB-nya, atau mungkin BAK-nya saja lah, itu belum bisa terlihat. Nah paling tidak untuk kecukupan ASI kita bisa lihat saat menyusuinya setiap 2 sampai 3 jam. Itu ya yang paling utama. Walaupun banyak sekali, BB-nya naik, lain sebagainya, itu nanti, itu impact-nya. Tapi kalau kita lihat kecukupan ASI, pertama kita bisa melihat dari sisi bayi maupun sisi ibu. Kalau dari sisi bayi kita bisa lihat bayinya itu setiap 2 sampai 3 jam menyusui sekali, 2-3 jam sekali, atau 8 kali dalam 2 minggu pertama. Ya, jadi 8 kali atau tadi 2 sampai 3 jam sekali. Itu untuk frekuensi menyusuinya. Sehingga itu sudah bisa dikatakan bayinya itu cukup ASI. Atau saat tidurnya 3 sampai 4 jam tidurnya. Nah, itu bayi yang tandanya dia sudah cukup ASI. Kalau yang lainnya poinnya sangat banyak sekali. Sampai nanti ada baby yang naik lah, ya. Kemudian bagaimana, yang penting kalau pada bayi ya kita lihat dari menyusuinya 2 sampai 3 jam sekali, atau pada 2 minggu pertama 8 kali ya dalam sehari. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat dari jam tidurnya. Oh, bayi kalau cukup ASI tidurnya 3 sampai 4 jam. Itu sudah bisa dilihat. Selain itu, kita bisa melihat dari ibunya. Oh, apakah payudaranya terasa lembek? Oh, berarti ini pengeluarannya sudah selesai. Ya, itu berarti bayinya sudah sesuai tadi, sudah cukup karena ibunya saat sudah selesai menyusui payudaranya terasa lembek begitu. Nah, itu bisa kita lihat dari sisi ibu maupun sisi bayinya ya. Kemudian selain ini payudara ibu terasa lembek juga, oh ada pengeluaran, istilahnya apa ya? Merembes itu kalau bahasa Indonesianya itu apa? Merembes juga ya. Rembes juga Bu Sepertinya sama. ini sama ya. Jadi ada air susu ibu yang merembes di daerah puting. Nah, itu juga menandakan bahwasannya bayi itu bisa cukup ASI ya dari sisi ibu maupun sisi bayi ya begitu. Itu tadi saya lupa juga siapa tadi yang bertanya ya. Oke Mas Adi, itu Mas Adi untuk tadi. Mungkin ada lagi. Baik Bu Zia, terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan teman-teman pada malam hari ini. Apakah ada lagi tuh ditanya sama Bu Zia? Ada lagi nggak pertanyaannya? Atau cukup? Jika ada silakan diketik. Jika cukup, ketik cukup. Atau dinyalain mikrofon juga boleh. Kak Angelina cukup. Yang lain? Kak Iva, mau bertanya Kak Iva? Enggak, Ada Kak, udah pertanyaan teman-teman? cukup. Pada Oh, malam udah hari ini. cukup. Siap-siap. Cukup ya. Cukup ya. Baik, kalau cukup seperti biasa Bu Zia di akhir-akhir pertemuan kelas itu selalu ada yang namanya seni. Seni apa, Mas? Seni berpantun. Kita ke slide yang terakhir ya Bu Zia ya. Ya, 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 silahkan, Ya. silahkan. Teman-teman siapin mikrofonnya cakep begitu ya. Cukup Mas Adio, penjelasan Bu Zia jelas dan sangat mudah dipahami dari Kak Arina Aryani. Nah, namanya Ya. dosen favorit. Saya tuh kadang tuh pengen ini Mas Adil, Pengen. ini yang ini. Tapi kita itu kan hanya punya beberapa waktu dan beberapa batas pembahasan ya. Jadi Siap. ya nggak bisa gitu. Saya kalau mau semuanya juga nggak bisa gitu. Siap. Dengan cara pertemuan per pertemuan itu ya Bu, akhirnya tersampaikan juga kok. Iya betul. Iya. Oke. Baik. Terakhir ya Mas Adil ya. Siap. Ini saya belum kelihatan ini Mas Adil. Iya Bu, belum saya lanjut nih. Oh, belum. Belum. Teman-teman siap-siap ya. Siap-siap. Bilang cakep ya. Nah, ini dia. Silakan Bu Zia.
Oke ya, jadi yang pertama sebelum saya berpantun ya, walaupun ini saya selalu tadi ya, saya bukan anak seni, tapi saya selalu berusaha gitu aja. Jadi intermezzo aja sebenarnya. Yang penting itu yang selalu saya lakukan adalah ketika selesai begini, pastinya doa saya juga untuk teman-teman. Semoga ini bukan hanya saya ya, bukan hanya saya yang bisa bermanfaat, tapi juga semoga dengan seperti ini, teman-teman semuanya bisa lulus dengan tepat waktu. Begitu. Oke. Amin. Jadi ini di saya tutup ya Iya Bu, saya tutup dulu pantunnya. biar nggak kebaca duluan Bu. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Jadi semuanya Bismillah, semoga dengan doa, usaha teman-teman semuanya lulus kompeten UPMNAS Bidan 2025. Saya tutup pertemuan malam hari ini dengan pantun. Jadwal UKOM Bidan semakin dekat. Cakep. Cakep. Ada kerjaan, tapi ada kerjaan keliling kabupaten. Cakep. Di buku Indonesia harus makin semangat. Cakep. Nanti UKOM Bidan pasti kompeten. Amin. Oke, semoga semuanya teman-teman doa saya kalau untuk teman-teman. Silahkan mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat menjalankan aktivitas mungkin yang masih praktek, mungkin yang lagi shift, atau mungkin yang sudah di rumah, selamat istirahat. Saya kembalikan ke Mas Adi. Silahkan. Baik Bu Zia, terima kasih atas ilmu, tenaga, pikirannya untuk pada malam hari ini dan terima kasih juga atas pantun-pantun setiap kali pertemuannya. Pertemuan ini pasti kita rindu-rindukan karena pengalaman alumninya pun ada yang sudah lulus, akhirnya mereka mau ikut bimbingan lagi bukan karena mau uji kompetensi, tapi hanya ingin mengenang perjuangan-perjuangan sebelum mereka kompeten. Harapannya teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga merindukan pertemuan seperti ini, mengupgrade diri, mengupgrade skill, mengupgrade ilmu-ilmu kebidanannya, supaya teman-teman di masa yang akan datang menjadi bidan-bidan yang sukses, kompeten, dan berjaya di areanya masing-masing. Kalau gitu, Bu Zia dan Mas Adil pamit undur diri. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan kelas berikutnya. Bu Zia, selamat istirahat. Teman-teman semuanya, selamat istirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih Bu Sia. Sama-sama. Kembali. Jangan lupa besok kita bertemu lagi ya. Jangan bosan-bosan untuk selalu semangat belajar menatap UKOM kompeten 1 kali ujian. Terima kasih. Saya akhiri. Zoom-nya saya matikan.